Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda semua yang telah menyaksikan video presentasi mata kuliah metodologi penelitian, yaitunya materi mengenai mengumpulkan data. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam melakukan penelitian, untuk mengetahui bagaimana hasil penelitian kita tersebut, maka ada data-data yang harus kita kumpulkan. Nah, pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Jika kita lihat dari settingnya, data itu bisa kita kumpulkan pada setting alamiah, secara alami atau natural setting. Bisa juga pada laboratorium dengan menggunakan metode eksperimen. Kemudian di sekolah atau di rumah dengan berbagai responden pada suatu seminar melalui diskusi dan lain-lain sebagainya. Nah, jika dilihat dari sumber datanya, ada yang disebut dengan data primer dan sumber sekunder. Sumber primer itu adalah jika sumber data adalah yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan misalnya gini, Anda mengumpulkan nilai hasil belajar, berarti hasil belajar siswa yang didapatkan dari siswa, langsung dari siswa, itu disebut dengan data primer. Kemudian ada yang disebut dengan sumber sekunder. Nah, sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya bisa lewat orang lain atau bisa lewat dokumen. Misalnya Anda penelitian di sekolah untuk mengetahui nama siswa, umur siswa, jenis kelamin siswa, jumlah siswa itu didapatkan melalui TU, tata usaha atau melalui guru. Nah, itu disebut dengan data sekunder. Selanjutnya, jika dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview, kuesioner, observasi, maupun gabungan ketiganya. Nah, pada materi ini kita akan membahas mengenai mengumpulkan data, kemudian instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Nah, sebagaimana yang sudah Ibu jelaskan tadi, pengumpulan data merupakan tahapan penelitian di mana peneliti melakukan kegiatan untuk menemui respon penelitian dan meminta mereka untuk mengisi angket penelitian. Ini adalah jika pada penelitian yang menggunakan angket sebagai instrumen penelitiannya. Kemudian peneliti juga bisa mengamati kegiatan. Nah, ini menggunakan pedoman pengamatan. Bisa juga dengan mencatat angka-angka atau kata-kata yang berkaitan dengan topik penelitian. Bisa menggunakan pedoman dokumentasi ataupun aktivitas lainnya yang relevan. Nah, jika kita membahas mengenai mengumpulkan data, dalam mengumpulkan data penelitian, mungkin kita bertanya, bagaimana ya cara kita dalam mengumpulkan data? Jika kita ingin mengumpulkan data, bagaimana cara kita mengumpulkan data? Misalnya seperti Anda sekarang sedang membuat proposal penelitian dengan judul persepsi mahasiswa ataupun dosen mengenai perkuliahan online. Nah, Anda mungkin bertanya, data apa yang mau dikumpulkan? Nah, kemudian bagaimana cara mengumpulkan datanya? Untuk menentukan bagaimana cara mengumpulkan data, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui metode apa yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan data. Ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Nah, ada yang disebut dengan ujian atau tes. Nah, ujian atau tes ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa angka, berupa hasil belajar, atau berupa sesuatu yang bisa diukur. Nah, sesuatu yang bisa diukur. Misalnya, dan ada alat ukurnya. Misalnya kita ingin mengukur tinggi batang, atau misalnya jumlah bunga misalnya. Nah, itu atau misalnya ujian atau tes misalnya untuk mengetahui kemampuan seseorang. Nah, itu bisa menggunakan ujian atau tes.
Kemudian wawancara. Mohon maaf tadi Ibu salah. Untuk ujian atau tes itu adalah untuk mengukur mengambil data berupa untuk melihat kemampuan seseorang dalam segi kognitif. Misalnya hasil belajar atau kemampuan pencapaian sesuatu pada subjek penelitian kita. Kemudian ada yang berupa wawancara, jenis metodenya, metode pengumpulan datanya. Kemudian jenis metode yang berupa mengamati atau pengamatan, observation. Ada jenis metode pengumpulan data berupa angket. Kemudian ada metode pengumpulan data berupa dokumentasi. Nah, lalu jika kita sudah menentukan bagaimana metode pengumpulan data kita, nah sebenarnya metode pengumpulan data ini kembali lagi dengan kita harus menyesuaikan dengan apa jenis penelitian kita. Misalnya kalau jenis penelitian kita eksperimen, kan ada jenis penelitian eksperimen, ada namanya deskriptif, kemudian ada namanya komparasi, ada namanya korelasi atau hubungan. Nah, kita harus tentukan dulu apa jenis penelitian kita. Setelah kita menentukan apa jenis penelitian kita, lalu kita baru menentukan metode apa yang kita gunakan untuk mengumpulkan data. Kalau misalnya eksperimen, nah itu bisa eksperimen kalau kita ingin menguji kemampuan, maka itu bisa menggunakan tes. Nah, kalau ujian atau tes berarti jenis instrumen digunakan bisa berupa soal ujian, soal tes. Nah, kemudian jika kita metode penelitiannya adalah untuk mengungkapkan suatu kejadian atau suatu peristiwa atau suatu kondisi, misalnya pada penelitian deskriptif, maka kita bisa menggunakan metode pengumpul datanya adalah wawancara. Kita bisa menggunakan teknik pengumpul datanya adalah menggunakan wawancara. Nah, pada wawancara kita bisa menggunakan instrumen penelitiannya atau alat pengumpul datanya, kita bisa menggunakan pedoman wawancara atau checklist. Kemudian misalnya kita ingin mengamati suatu fenomena, misalnya pada penelitian eksperimen, misalnya kita pada penelitian melihat bagaimana perkembangan suatu tumbuhan atau perkembangan suatu hewan. Atau misalnya kita ingin mengamati tingkah laku siswa misalnya, atau misalnya tingkah laku masyarakat misalnya. Diamati, nah itu bisa menggunakan lembar pengamatan atau daftar cocok. Kemudian jika kita ingin mengungkapkan sesuatu hal yang lebih bersifat rahasia, misalnya pada penelitian bisa deskriptif, pada penelitian korelasional, atau pada penelitian yang bersifat komparasi, kita bisa menggunakan jenis metode untuk mengumpulkan datanya menggunakan metode angket atau kuesioner dengan instrumen pengumpul datanya adalah angket, daftar cocok, atau skala. Nah, kemudian jika jenis metode penelitian kita, jenis metode pengumpul data kita bisa menggunakan dokumentasi. Biasanya untuk pengumpulan data dokumentasi ini sering dilakukan oleh penelitian-penelitian kualitatif. Nah, pada penelitian dokumentasi kita bisa menggunakan instrumen atau alat pengumpul datanya adalah berupa tabel atau daftar cocok. Nah, secara garis besarnya instrumen atau alat pengumpul data bisa dibedakan menjadi instrumen yang berupa tes dan berupa yang non-tes. Nah, yang berupa tes yaitunya adalah yang soal ujian tadi, dan yang non-tes adalah yang berupa pedoman wawancara, angket, lembar pengamatan, dan daftar cocok. Kita lanjut dengan instrumen pengumpul data atau alat pengumpul data. Instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Misalnya bisa berupa angket atau kuesioner. Nah, instrumen untuk metode tes, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bisa menggunakan tes atau soal tes. Instrumen untuk metode angket, yaitunya angket. Instrumen untuk metode observasi, yaitunya checklist atau tabel pengamatan. Instrumen untuk metode dokumentasi adalah bisa pedoman dokumentasi atau juga checklist. Atau alat ukurnya instrumen pengumpul data pada penelitian eksperimen biologi murni, misalnya adalah mistar atau penggaris, timbangan. Kemudian misalnya kita menggunakan meteran. Nah, itu adalah juga merupakan instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.
Nah, kapan metode pengumpulan data ini digunakan? Misalnya angket. Kapan kita bisa menggunakan angket? Jadi jangan-jangan misalnya kita penelitiannya metodenya misalnya metode A misalnya. Saya pakai angket sajalah karena kayaknya angket itu sering digunakan orang. Nah, kita tidak bisa memutuskan demikian. Harus ada dasarnya. Angket itu digunakan apabila responden jumlahnya besar dan jika responden dapat membaca dengan baik. Jadi kita tidak bisa menggunakan angket kepada anak-anak SD yang belum bisa membaca dengan baik atau kepada lansia yang sudah tidak bisa membaca dengan baik. Kemudian angket bisa mengungkapkan hal-hal yang bersifat rahasia. Karena ini angket diisi secara pribadi oleh responden. Kemudian observasi. Nah, observasi itu digunakan bila atau pengamatan digunakan bila penelitian bersifat mengamati perilaku manusia, proses kerja, gejala alam atau responden yang dia jumlahnya berukuran kecil. Misalnya Anda ingin mengamati bagaimana aktivitas siswa dalam belajar atau misalnya mengamati aktivitas guru dalam belajar. Kita bisa menggunakan pedoman observasi. Kemudian wawancara. Kapan bisa kita gunakan wawancara? Digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam serta jumlah respondennya lebih sedikit daripada observasi atau sama boleh. Nah, wawancara itu bersifat lebih intens. Nah, kemudian metode yang ketiga bisa adalah gabungan dari angket, observasi, dan wawancara. Kita bisa menggunakan ketiga-tiganya bila ingin mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih akurat, dan lebih konsisten. Nah, kita lanjutkan dengan jenis-jenis metode dan instrumen pengumpul data, yaitunya yang berupa tes. Instrumen pengumpul data berupa tes. Tes sendiri ini merupakan serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu. Nah, kita ingin mengetahui misalnya tadi dia keterampilannya apakah di musik atau apakah di matematik atau apakah mungkin di olahraga. Kemudian sama seperti bakat atau kemampuannya atau bakatnya apakah di sains atau di ilmu sosial. Kemudian soal tes terdiri dari banyak butir tes atau item yang masing-masing mengukur satu jenis variabel. Ada beberapa macam tes. Sebenarnya untuk macam-macam tes ini Anda sudah mempelajari dulu di mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, mungkin ini hanya sekilas saja Ibu jelaskan. Untuk macam-macam tes, ada yang disebut dengan tes kepribadian untuk mengungkapkan kepribadian seseorang, tes bakat, tes intelijensi, misalnya tes IQ ya, tes sikap, kemudian tes minat, dan tes prestasi. Kemudian instrumen penelitian yang kedua adalah yang berupa non-tes. Nah, yang berupa non-tes terdiri dari jenis-jenisnya ada yang berupa angket atau kuesioner. Kuesioner sendiri adalah sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Kuesioner ini bisa kita distribusikan atau berikan langsung kepada responden, atau bisa juga kita kirim bersama pengirim paket atau majalah, atau kalau sekarang kita mungkin bisa menggunakan email, website, sosial media seperti WhatsApp dan sebagainya. Misalnya Anda sekarang penelitian Anda misalnya persepsi mahasiswa atau persepsi dosen mengenai pelaksanaan pembelajaran online. Nah, Anda ingin tahu, berarti yang Anda ingin cari tahu adalah bagaimana pendapat atau persepsi mahasiswa atau dosen mengenai pembelajaran online. Kalau kita ingin mengetahui pendapat, kita bisa menggunakan angket. Nah, karena sekarang masih adalah social distancing, maka Anda bisa diperbolehkan untuk mengirimkan angket tersebut melalui WhatsApp atau melalui sosial media lainnya. Ada beberapa jenis kuesioner. Nah, ini juga sudah Anda pelajari dulu di mata kuliah evaluasi pembelajaran. Pertama, kuesioner berdasarkan cara menjawabnya. Ada yang terbuka dan tertutup, ada yang langsung dan tidak langsung.
Kemudian menurut jawaban yang diberikan oleh responden, ada yang kuesioner langsung di mana respon menjawab tentang dirinya, ada kuesioner tidak langsung di mana responden menjawab tentang orang lain. Nah, misalnya Nadia menjawab tentang Wulan misalnya. Menurut bentuknya. Nah, kalau menurut bentuknya ada yang berupa pilihan ganda, ada isian, checklist, dan rating scale atau skala bertingkat. Mana yang paling terbaik di antara semuanya? Itu tergantung pada kebutuhan Anda dan tergantung kepada responden Anda. Kemudian, instrumen non-tes yang berikutnya adalah interview atau wawancara. Nah, Anda juga sudah belajar dulu di evaluasi pembelajaran. Ada beberapa macam interview atau wawancara. Ada yang disebut dengan wawancara bebas, ada yang disebut dengan wawancara terpimpin, dan ada yang disebut dengan wawancara bebas terpimpin. Untuk wawancara bebas, itu dia tidak menggunakan pedoman wawancara. Tidak ada pedoman wawancaranya. Jadi wawancaranya itu yang ditanyakan mengalir saja, tapi tidak keluar dari tujuan penelitian. Kemudian wawancara terpimpin, biasanya untuk interview bebas itu pada penelitian yang kualitatif. Karena memang pada kualitatif tidak ada batasan masalahnya. Jadi masalah itu bisa berkembang di lapangan. Berikutnya ada yang disebut dengan wawancara terstruktur atau terpimpin. Ini lebih banyak digunakan oleh peneliti karena di sini lebih terarah. Di sini pertanyaannya yang ditanyakan sudah disusun sebelumnya. Jadi sebelum mendatangi responden, apa yang mau ditanyakan sudah dikonsep terlebih dahulu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wawancara bebas terpimpin. Di sini adalah kombinasi antara bebas dan terpimpin. Jadi maksudnya di sini ada memiliki pedoman wawancara, namun hal yang ditanyakan bisa berkembang di lapangan sesuai dengan alur wawancara. Wawancara yang baik itu dilakukan face to face atau secara langsung, ataupun bisa melalui via telepon. Nah, namun di sini yang harus Anda perhatikan adalah Anda harus memiliki bukti yang konkret atau yang sahih bahwa wawancara memang telah dilaksanakan. Ada video, foto, dan sebagainya. Demikian juga dengan angket. Kalau Anda sudah menyebarkan angket, harus ada bukti bahwa sudah diisi oleh responden. Berikutnya, instrumen non-tes yang ketiga adalah observasi atau pengamatan. Nah, ini B ya, atau Ibu salah nih. Observasi atau pengamatan ini dibagi lagi yang disebut dengan observasi non-sistematis tanpa instrumen pengamatan. Berarti tidak ada instrumennya. Instrumen yang instrumen yang sebagai konsep apa yang mau diamati, tapi konsep ini sudah ada di dalam pikiran peneliti saja. Biasanya ini pada penelitian yang kualitatif. Kemudian observasi sistematis biasanya sudah dengan instrumen pengamatan. Nah, kemudian yang ketiga, pedoman observasi berisi daftar kegiatan yang mungkin akan timbul dan akan diam. Nah, maksudnya di sini kalau yang observasi sistematis, di sini apa yang mau diamati sudah disusun, sudah ada instrumen pengamatannya. Nah, misalnya mau diamati pada penelitian kegiatan aktivitas siswa saat belajar menggunakan metode A. Nah, apa saja yang mau diamati? Misalnya mengamati siswa aktivitas siswa saat belajar, aktivitas siswa saat guru menerangkan, aktivitas siswa saat mengerjakan tugas. Nah, demikian. Kalau pedoman observasi berisi daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan diam, misalnya seperti ini. Di sini misalnya jenis kegiatannya sama seperti penelitian yang aktivitas siswa tadi, siswa mencatat misalnya, siswa mendengar, siswa bermain, siswa main HP, siswa yang tidur. Nah, semuanya ada daftar kegiatannya dan itu di checklist. Nah, itu dia yang instrumen yang bersifat non-tes.
Jadi ada angket, wawancara, dan lembar observasi. Semua instrumen, baik yang tes maupun yang non-tes, memiliki persyaratan. Suatu alat pengumpul data dikatakan sahih atau sah digunakan jika sudah memenuhi syarat, yaitunya sudah valid dan sudah reliable. Dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jika peneliti ingin mengukur motivasi anak, maka instrumen yang digunakan adalah tes motivasi. Misalnya, saat ingin mengukur hasil belajar, maka soal-soal yang digunakan itu adalah misalnya hasil belajarnya mengenai pemahaman siswa tentang pengertian sel. Maka soalnya adalah, tentu bunyinya adalah berikut ini merupakan pengertian dari sel, atau pertanyaan yang memang merujuk pada untuk mengungkapkan apakah siswa paham mengenai pengertian dari sel. Itu dikatakan dengan valid. Kemudian instrumen dikatakan reliable. Reliable jika instrumen tersebut konsisten dan memberikan penilaian atas apa yang diukur. Atau reliable disebut juga dia dengan terpercaya. Misalnya gini, saat untuk mengukur kemampuan kognitif anak untuk soal C1 pada anak yang A dan pada anak yang B dan pada anak yang C itu sama. Maksudnya hasilnya bisa digunakan untuk semua anak. Nah, itu disebut dengan sahih atau terpercaya, konsisten dia. Jadi tidak berubah-ubah dia. Selanjutnya, instrumen apa yang bisa digunakan? Berkaitan dengan instrumen khusus untuk penelitian kuantitatif, terdapat 3 kemungkinan instrumen penelitian yang dapat digunakan oleh peneliti. Yaitunya, pertama, peneliti bisa menggunakan instrumen yang sudah baku, di mana maksudnya adalah instrumen yang telah dikembangkan oleh lembaga atau peneliti sebelumnya, di mana instrumen tersebut sudah teruji terlebih dahulu dan sudah valid serta sudah reliable. Misalnya menggunakan soal yang berasal dari bank soal, di mana soal tersebut sudah teruji valid dan sahih dan reliable-nya. Kemudian peneliti bisa memodifikasi instrumen penelitian yang sudah ada sebelumnya. Misalnya Anda menemui angket di internet mirip dengan yang kira-kira relevan dengan penelitian Anda bisa menggunakan angket tersebut dan Anda bisa memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan Anda. Tapi harus nanti dicantumkan pada angket tersebut atau pada bab 3-nya angket dimodifikasi dari punya si Anu untuk menghindari plagiatisme. Kemudian yang ketiga, peneliti bisa mengembangkan sendiri instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Untuk penggunaan instrumen penelitian yang pertama, untuk yang pertama ini itu tidak perlu lagi dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Sedangkan untuk yang kedua dan ketiga itu harus dilakukan uji coba terlebih dahulu untuk mengetahui valid dan reliable-nya. Kita akan bahas minggu depan mengenai bagaimana menguji uji coba instrumen dan mengukur valid dan reliable-nya. Nah, jika belum ada instrumen yang baku, misalnya Anda ingin penelitian, ternyata belum ada instrumen yang baku mengenai yang sesuai atau relevan dengan judul penelitian Anda, maka peneliti harus membuat sendiri tesnya. Nah, contoh untuk mengukur sikap seseorang, peneliti harus menyusun instrumen sikap. Untuk menyusun instrumen, ada 3 langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita bisa mendefinisikan variabel atau konstruk, menyidik faktor, dan menyusun butir-butir pertanyaan. Contohnya, misalnya kita akan membuat angket kreativitas guru. Nah, pertama kita definisikan dulu variabel atau konstruknya. Konstruk atau variabel dalam penelitian ini berarti adalah kreativitas guru pendidikan biologi. Maaf, Ibu lupa salah mengedit. Kreativitas guru biologi dalam menggunakan alat laboratorium dan fasilitas dalam pembelajaran biologi misalnya. Dalam penelitian ini diartikan sebagai cara atau usaha yang dilakukan oleh guru biologi apabila mengalami masalah dalam mengajar dikarenakan oleh kurangnya peralatan maupun fasilitas dalam pembelajaran biologi. Kemudian kita menyelidiki faktor-faktor yaitunya kemampuan melihat masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pembelajaran biologi.
kemampuan guru dalam menciptakan ide baru sebagai upaya memecahkan masalah yang timbul dalam pembelajaran biologi. Kemudian kemampuan guru untuk terbuka terhadap hal-hal baru yang bermanfaat bagi pembelajaran biologi. Nah, karena judulnya tadi adalah kreativitas guru dalam mengatasi alat dan fasilitas dalam pembelajaran biologi yang terbatas. Maka faktor-faktornya adalah kemampuan guru untuk melihat masalah, kemudian menciptakan ide baru untuk memecahkan masalah, kemudian terbuka terhadap hal baru yang bermanfaat bagi kemajuan pembelajaran biologi. Selanjutnya baru kita susun butir pertanyaannya. Nah, langkah selanjutnya adalah menyusun butir-butir atau item-item pertanyaan yang merupakan penjabaran dari faktor-faktor yang ini tadi. Nah, faktor-faktor dari suatu variabel biasanya terdiri dari beberapa indikator, dan dari indikator tadi barulah butir-butir pernyataan disusun. Nah, dalam menyusun angket terlebih dahulu, kan tadi kita di sini sudah menyusun butir pertanyaan ya. Dalam menyusun butir pertanyaan, sebelumnya kita terlebih dahulu harus menyusun kisi-kisi instrumen. Apa itu kisi-kisi instrumen? Adalah sebuah tabel yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara hal-hal yang disebutkan dalam baris dengan hal-hal yang disebutkan dalam kolom. Nanti kita lihat pada contohnya. Kisi-kisi penyusunan instrumen menunjukkan kaitan antara variabel yang diteliti dengan sumber data, metode yang digunakan, dan instrumen yang disusun. Ada dua jenis kisi-kisi instrumen, ada kisi-kisi umum dan ada kisi-kisi khusus. Nah, lanjut kita di sini dulu ada contoh angket, misalnya pengembangan media pembelajaran biologi berbasis mind map application di kelas 11 SMA negeri. Nah, kisi-kisi angketnya ini, misalnya kisi-kisi angketnya. Ini kisi-kisi angketnya. Misalnya adalah yang pertama, kejelasan isi. Indikatornya kejelasan isi media pembelajaran mind map. Coba Anda perhatikan itemnya. Ini adalah itemnya. Item pertanyaannya. Nomor 1. Isi pada media pembelajaran biologi berbasis mind map application jelas. Ini dia menggunakan rating scale. Nah, berikutnya ini aspek yang kedua adalah kemenarikan tampilan. Ini indikatornya. Indikatornya adalah tampilan media pembelajaran, warna, gambar, karakter, dan tulisan pada media. Ini terdapat pada item nomor 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat itemnya. Nomor 2. Tampilan media pembelajaran biologi berbasis mind map application menarik. Yang ketiga, warna pada media pembelajaran biologi berbasis mind map application sesuai. Nah, ini ada item pertanyaannya. Jadi beda ya antara item pertanyaan dengan indikator, itu berbeda. Jadi item pertanyaan adalah penjabaran dari indikator. Selanjutnya, metode pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Pada dasarnya, untuk penelitian kuantitatif dan kualitatif, perbedaannya adalah hanya pada metode kualitatif tidak menggunakan instrumen dalam bentuk tes, tapi dia hanya menggunakan instrumen penelitian dalam bentuk yang non-tes. Apa saja instrumen penelitian yang bisa digunakan pada penelitian kualitatif? Yang pertama adalah wawancara atau lembar wawancara. Nah, silakan nanti bisa Anda baca. Wawancara adalah merupakan alat checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Nah, teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam atau in-depth interview. Dalam mencari informasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti saat mewawancarai responden, seperti intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitivitas pertanyaan, kontak mata, dan kepekaan non verbal. Jadi, dalam wawancara memang dibutuhkan teknik khusus karena kita berhadapan langsung dengan responden kita. Kemudian yang kedua adalah observasi. Nah, di sini pada penelitian menggunakan teknik pengumpulan data atau instrumen berupa observasi, jadi pada penelitian kualitatif, sebenarnya pada penelitian kuantitatif pun ada yang disebut dengan observasi partisipan, kemudian observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok. Nah, kemudian dokumen.
Dokumen sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, misalnya berbentuk surat, catatan harian, laporan cenderamata, artefak, foto, dan sebagainya. Nah, jadi dokumen-dokumen ini digunakan untuk pengumpulan data. Nah, bisa juga berupa clipping, kemudian dokumen pemerintah misalnya, atau swasta, atau misalnya yang tersimpan pada komputer. Itu bisa digunakan sebagai instrumen untuk mengumpulkan data. Kemudian focus group discussion. Nah, ini FGD itu biasanya memang hanya pada penelitian kualitatif. Tapi Bu rasa sampai saat ini sudah semakin berkembang, ada juga beberapa penelitian kuantitatif yang juga menggunakan metode FGD dalam mengumpulkan datanya. FGD sendiri adalah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkapkan pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. Nah, jadi di sini ya suatu kelompok duduk bersama untuk diskusi untuk memaknai suatu permasalahan tertentu. Itu namanya FGD. Nah, ada contoh penelitian etnografi. Anda bisa lihat pada model penelitian kualitatif. Ini misalnya kisi-kisi instrumen penelitian. Ini ada pertanyaan dan tujuan penelitian, pedoman analisis, indikator analisis, dan pedoman wawancaranya. Jadi ini dia menggunakan pedoman wawancara. Ada pedoman wawancaranya. Nah, Anda bisa lihat pada penelitian etnografi. Contoh penelitian etnografi, coba kita lihat bab 3-nya. Sebentar. Nah, coba Anda perhatikan pada penelitian kualitatif, metode pengumpulan data yang dia lakukan, teknik pengumpulan data yang dia lakukan adalah menggunakan studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Nah, itu jika menggunakan penelitian kualitatif. Baik, mungkin itu saja materi perkuliahan mengenai metode pengumpulan data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.